Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang ataupun selamat malam lah, terserah kalian saat ini nontonnya pada saat apa. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup keren sekali. Untuk tema kali ini di tanggal berapa ini? Di tanggal berapa? 20 November. 20 November, hari khusus untuk beliau ini ya. Hari ini kita hadir bersama di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke, ini buat teman-teman sahabat ceria semuanya, ingin lebih jelas nih, saya silakan nih beliau nih memperkenalkan dirinya sendiri nih. Silakan, ayo. Oke dok, terima kasih. Halo teman-teman, halo ayah bunda, perkenalkan saya Dr. Roro Wening Gelar Pratidina, spesialis anak. Saya dokter spesialis anak di RSUD Aji Barang sekarang. Ternyata dokter anak, bro. Dokter anak, dan cocok sekali nih kalau tema hari ini di tanggal 20 November yang merupakan hari anak sedunia ini, ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul dok. Jadi tanggal 20 November ini merupakan hari anak sedunia yang diperingati oleh seluruh dunia. Seluruh dunia lah ya. Jadi hari ini dicetuskan oleh UNICEF, ditetapkan oleh UNICEF untuk menjadi Hari Anak Sedunia. Wah, ternyata anak-anak itu punya kekhususan, harus diperingati sebagai Hari Anak. Hari ayah juga ada, hari ibu juga ada, ngiri dong. Kira-kira, iya. Kira-kira kenapa ya dok ya kita harus anaknya, kekhususan buat anak nih? Ya karena kalau tidak ada anak-anak, tidak ada yang akan melanjutkan kehidupan di masa depan ya dok. Wow, tepat sekali. Jadi ya mau nggak mau anak-anak adalah generasi untuk melanjutkan masa depan, sehingga kita harus mempersiapkan anak-anak ini sebaik mungkin. Tidak hanya secara kesehatan fisik ya, tapi juga secara mental, emosional, supaya menjadi individu-individu yang kompeten di masa depan. Wah, mantap. Ya, kalau kita selalu berpikir sebenarnya anak itu harga invest yang paling besar buat kita ya. Betul dok, karena ya namanya anak membangun masa depan, nanti kita harus investasi luar biasa di masa ini supaya nanti dunia ini akan lebih baik. Sebagai contoh, investasi terbesar apa sih dalam bentuk kita buat anak? Mungkin kesehatan atau menjaga harus gimana dok? Oke, kalau saya konteksnya dalam dokter anak ya. Saya investasi terbesar ya yang pertama adalah kesehatan fisik ya. Setelah itu kesehatan fisik terpenuhi, baru kita beranjak ke kesehatan emosional. Kesehatan fisik dengan apa? Ya dengan makan makanan bergizi, kemudian imunisasi, stimulasi tumbuh kembang, seperti itu. Kalau untuk kesehatan emosionalnya adalah pola asuh, asih asah asuh. Asih asah asuh. Oh, ternyata ini juga perlu ya kita dalam mengelola anak itu dari hati gitu. Betul, ya. Dari hati harus punya peranan yang bagus ya buat kita. Sebagai orang tua ya dok, kita sebagai orang tua harus memprovide atau harus menyediakan kasih sayang, menyediakan fasilitas, semuanya harus kita sediakan sebaik mungkin supaya anak ini bertumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan kemampuannya. Oke, dok, kalau saya pengen ngerti nih, kekuatan anak itu sebenarnya dari sisi melihat, mendengar itu kuat mana nih? Artinya kalau umurnya kan banyak ya anak-anak itu ya mungkin analitiknya masih kurang. Kadang-kadang kita mendengar, sehingga kita pun harus melihat, mencontohkan yang baik buat anak. Menurut dokter gimana nih? Anak itu pribadi, satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda dong. Oh, beda-beda ya? Ya, jadi ada anak yang hanya melihat saja dia sudah tahu. Ada anak yang harus mendengar dan melihat dia baru paham. Ada anak yang satu kali dikasih tahu ini sudah paham dan sudah bisa mengikuti. Ada yang harus 10 kali, 15 kali. Yaitu prosesan tahapan dari anak itu nggak bisa kita samakan satu sama lain. Artinya kita selaku orang tua itu harus mengerti karakter dari anak masing-masing ya. Kita harus mengerti dan nggak boleh memaksakan apa yang kita mau kepada anak kita. Wah, no, bro, jangan dipaksa anak-anak, bro. Jangan ya dek ya. jangan ya. Jadi artinya kita harus benar-benar mengikuti perkembangan anak ya. Ya, betul. Mungkin ada trap perkembangan anak yang bisa disampaikan buat kalau ya dok, kalau secara medis ya, ilmu dari perkembangan anak
anak itu berkembang dalam 4 aspek ya dok. Ada motorik kasar, motorik halus, ada bahasa, dan ada interaksi dengan sosialnya. Jadi keempat tahapan ini harus dilewati dengan baik pada setiap anak. Jangan sampai dia terlambat berjalan, jangan sampai dia terlambat berbicara, jangan sampai dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Itu yang paling penting kalau secara ilmu kesehatan anak. Tapi kalau secara kita berbicara lebih konteksnya lebih luas lagi ya, ini merupakan PR kita semua ya dok, untuk mendampingi perkembangan dan pertumbuhan anak itu tidak hanya secara fisik maupun secara perkembangan secara badan ya dok, tapi juga secara emosional, karakter, kepribadian, seperti itu dok. Ya artinya sebagai orang tua itu harus memahami trap-trap ini ya. Betul. Sehingga setiap trap-trap yang harus dilewati oleh anak kita memahami, oh ini ada kekurangan di sini, ini kekurangan di sini ya. Betul, dok. Dan tentunya jangan lupa kalau ada kekurangan para orang tua, ada kekurangan semacam itu, segera daftar ke dokter anak. Nih ada dokter bening di RSUD Aji Barang. Praktek setiap hari dok di Aji Barang. Saya Senin sampai Kamis dok. Oh Senin sampai Kamis di Aji Barang. Senin sampai Kamis di poliklinik. Di poliklinik. Nah beliau juga nih rajin nih di sini ya. Jangan lupa nih beliau TikToker juga loh. Nanti kita bikin TikTok ya. Dok kira-kira nih mungkin terkait dengan perkembangan anak di Hari Anak ini ada suatu hal yang bisa disampaikan secara khusus enggak? Yang ingin saya sampaikan ke para bunda-bunda, bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah. Jadi seorang anak itu punya karakternya masing-masing. Kita nggak boleh memaksakan. Kok anak saya belum bisa ini ya? Kok anak mereka sudah bisa? Nggak boleh. Jadi setiap anak itu punya kekhasan, kespesialan masing-masing yang kita tidak boleh generalisir. Hanya memang kita punya timeline yang memang harus dilengkapi, yang harus dicapai. 1 tahun harus bisa jalan, 2 tahun harus bisa apa dan sebagainya. Tapi untuk kemampuan setiap anak, pencapaiannya itu berbeda. Terus yang paling penting adalah kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak. Jadi terserah anak mau jadi apa, karena kita harus mendengarkan keinginannya itu apa, bukan keinginan kita sebagai orang tua, tapi keinginan anak kita untuk menjadi manusia yang bisa bersinar dan menyinari sekelilingnya. Wah, quote-nya itu sungguh asik sekali nih buat para sahabat ceria semuanya, dan ini suatu hal yang sungguh sangat keren ya. Jadi sekali lagi, anak adalah harta terbesar kita buat masa depan. Karena di dalam anak pun, di dalam agama Islam juga akan mengalir pahala yang akan terus mengalirkan kepada kita apabila dia menjadi anak yang soleh, ya, solehah. Dan tadi saran dari Dokter Wening bahwa kita harus mendampingi anak, mengerti anak, tidak memaksakan, seyoginya kita laksanakan dengan baik. Saya pikir ini sebuah nasihat yang baik. Thank you banget dokter. Terima kasih banget kesempatannya yang waktu yang cukup sibuk mau berkenan untuk hadir di sini di Obseria, dan mudah-mudahan mau ya dok kapan-kapan kesini lagi ya. Oke dok, Oke sekali lagi buat sahabat ceria, inilah Obseria, obrolan seru dan ceria. Bye. Sampai ketemu lagi.